Hari panas, matahari menyengat, anak kecil bermain layang-layang, menjalani hidup dengan semangat dan juga dengan hati yang senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Nah teman-teman, tadi pantunnya itu hari panas, tapi nyatanya hari ini tuh mendung. Nggak apa-apa ya teman-teman, kan itu cuman pantun ya. Banyak banget dari kalian itu yang nanya, Bun, pinter banget sih berpantun, dapat inspirasinya itu dari mana? Kalau aku sendiri sebenarnya itu memang udah hobi banget sih teman-teman, kayak ngarang-ngarang pantun kayak gitu tuh udah bisa gitu ya. Apalagi dulu ketika aku itu masih kecil, masih sering lomba pidato gitu ya. Nah itu tuh kan kayak aku itu dulu pas pidato itu kayak sebelum salam itu pakai pakai pantun gitu ya. Terus nanti itu setelah mukadimah itu ada pantunnya lagi sesuai dengan tema kayak gitu ya. Jadi aku tuh udah terbiasa aja gitu ya teman-teman, kayak ngarang-ngarang pantun gitu. Itu tuh yang bener-bener aku tuh bisa banget ngarang pantun itu tuh ketika pramuka. Jadi di pramuka itu aku kan anak MTS ya teman-teman, jadi aku tuh ada pramuka juga. Nah aku tuh dipilih untuk bacakan pidato gitu ya. Nah itu tuh aku ngarang pidato sendiri, terus juga ngarang pantunnya sendiri. Tuh kayak bener-bener di situ sih otak aku yang mulai terputar gitu ya, dan kayak udah terbiasa buat ngarang pantun jadinya pas ketika itu. Makanya dulu pas aku tuh di sekolah, teman-temanku itu pada manggilin aku itu Mamah Dedeh ya teman-teman, karena memang aku tuh sering banget berpidato gitu. Ditambah lagi dulu pertama kali aku berpidato itu sampai aku itu kelas aku itu mendapatkan kelas terbaik ya teman-teman, dalam apa ya, kayak muhadaroh di setiap hari Jumat gitu. Jadi setiap hari Jumat kan biasanya ada acara tuh ya teman-teman pagi-pagi. Pokoknya itu kan satu per kelas gitu ya teman-teman yang ngisi acara untuk hari itu. Dan aku kebagian di bagian pidato itu pertama kali aku pidato ketika di MTSN. Nah setelah itu tuh bener-bener kayak aku itu lumayan sering ya teman-teman dapat lomba-lomba pidato kayak gitu, baik di pramuka ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Alhamdulillah. Karena memang sebelum aku itu masuk di MTSN, aku tuh udah sering juga ya teman-teman lomba pidato pas aku masih SD. Karena dulu sih aku sebenarnya nggak terlalu tahu ya. Aku dulu tuh seringnya ngaji gitu ya teman-teman. Kayak MTQ gitu aku tuh sering banget dulu ikut gitu ya. Tapi karena memang aku itu mulai beralih bidang, aku itu di pidato gitu ya. Akhirnya pita suara aku itu sedikit rusak. Makanya suaraku ini tuh sekarang serak gitu ya. Nah kalau sekarang ini aku disuruh ngaji itu tuh buat berirama itu udah rada susah ya teman-teman, udah rada kayak mulai-mulai sakit kerongkongan aku gitu ya, karena kayak udah susah buat merdunya gitu, karena memang pita suara aku itu rusak. Karena memang dulu aku itu sempat lomba pidato, dan itu tuh lombanya itu bener-bener ngafalin pidato itu yang lumayan panjang gitu ya. Dalam satu kali lomba itu ada 2 pidato yang harus aku hafal, dan itu tuh aku berulang-ulang banget buat latihan, dan itu yang bener-bener bikin pita suara aku itu bener-bener kayak sedikit terganggu gitu ya, sampailah sekarang makanya suara aku itu serak. Jadinya kalau pas aku lomba pidato itu kayak ngarang-ngarang pantun kayak gitu tuh kayak udah terbiasa aja gitu ya. Oh segitulah ya teman-teman cerita aku untuk hari ini tentang inspirasi aku berpantun dari mana, gimana caranya aku tuh bisa ngarang pantun, dan ya itu juga asal usul suaraku itu tuh parah seraknya gitu ya. Malah ada suaraku yang serak ini tuh kayak banyak juga sih dari kalian tuh yang bilang katanya suaraku itu malah ngangenin, katanya itu ciri khas banget dan kayak bikin semangat gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih ya teman-teman. Oke, kita balik dulu ke videonya daripada nanti tuh videonya udah kemana-mana. Jadi tadi aku itu pas habis nyuci aku tuh udah nyabutin kulkas ya teman-teman. Jadi aku itu mau bersih-bersih full kulkas untuk hari ini. Dan aku tuh juga mau sekalian ngetes untuk food container aku yang baru yang aku unboxing di video aku yang sebelumnya. Ini tuh food containernya setelah aku unboxing kemarin itu tuh langsung aku cuci gitu ya teman-teman, dan udah aku tiriskan lalu aku susun gitu ya di atas meja yang di dekat kompor gitu. Nah pagi ini kan tinggal dipakai aja lagi gitu ya teman-teman, itu udah bersih. Dan di sini tuh aku mau pindah-pindahin semua sayur-sayuran aku yang masih tersisa. Padahal sebenarnya besok adalah jadwal aku buat belanja mingguan ya, tapi memang stok di rumah kan memang masih ada beberapa. Tapi beberapa itu juga udah ada yang udah habis. Tapi tetap ya teman-teman, besok aku bakalan belanja ke pasar karena nggak bisa banget yang namanya aku itu nggak belanja gitu ya. Karena kan Pak suami tuh liburnya cuma 1 hari. Jadi mau nggak mau aku tetap harus belanja. Tapi mungkin besok belanjanya itu tuh mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, karena kan ini stoknya itu masih lumayan.
Di sini tuh sayur-sayurannya, di sini aku cek gitu ya teman-teman, mana siapa tahu ada yang udah busuk, yang udah nggak bisa dipakai, mana yang lembab aku lap-lap dulu gitu ya, biar nggak busuk gitu kan, karena ini kan ada di udara terbuka gitu ya, takutnya nanti kalau dibiarin lama-lama di udara terbuka dalam keadaan yang basah, takutnya jadi cepat busuknya gitu, jadi aku lap-lap aja pakai tisu yang bersih. Ini tuh menurut aku food containernya itu kayak bener-bener recommended banget ya teman-teman. Dia itu lebih bagus dari yang punya aku yang warna bening itu. Kayak lebih tebal aja, terus juga tutupnya itu jauh lebih tebal dan juga jauh lebih rapet gitu ya teman-teman. Nah ini aku juga potong-potongin daun bawang. Ini tuh sebenarnya udah telat banget aku motong-motongin daun bawang. Harusnya pas habis belanja kemarin itu langsung aku potong-potongin. Tapi apalah daya, aku tuh mager. Habis aku cuci, aku keringkan dan aku simpen aja ke dalam kulkas gitu ya. Belum aku potong-potong. Tapi aku nggak masukin ke dalam freezer. Aku simpannya itu di chiller aja. Karena kan kalau misalnya disimpan di freezer kan nggak mungkin ya belum dipotong-potong. Nah di sini aku juga potong-potongin daun seledri. Aku tuh mau jadiin satu tempat aja karena ini juga cuman sedikit gitu ya menurut aku. Ya udah, jadi ya udah aku mau gabungin aja lah satu tempat. Masih lumayan banget ya teman-teman untuk stok-stok sayuran aku. Ada buncis, ada juga sawi, ikan teri juga masih ada. Terus juga tomat gitu ya. Tomat juga karena memang sekarang itu tuh jarang ya aku pakai. Kapan kepengen aja sih. Karena kadang itu tomat itu kayak apa ya, kayak nggak terlalu suka-suka banget sih aku kalau misalnya di sambal gitu ya teman-teman. Pas nyambel dikasih tomat gitu nggak terlalu suka, tapi kayak bikin sambal terasi gitu ya, itu tuh aku doyan-doyan aja. Tapi ya sesekali aja sih aku kasih tomat gitu ya teman-teman buat masakan. Nah ini masih ada tahu sisa yang kemarin tuh ada 2 potong lagi. Ini tuh tadi aku cuci bersih dulu. Terus di sini tuh aku mau siram ya teman-teman pakai air, itu air mateng ya teman-teman. Biar kayak tahunya itu bener-bener awet. Ini tuh udah 1 minggu lebih tapi ini tuh masih awet dan nggak berbau sama sekali. Ini tuh masih cakep banget. Karena memang aku ngerendamnya itu pakai air masak dan airnya itu tuh rutin diganti. Nah ini yang lagi aku lap-lap adalah daun salam ya teman-teman. Aku itu kemarin ada ngambil daun salam di rumah kakak ipar aku. Aku ngambilnya itu rada banyak kan, biar kayak nggak bolak-balik. Sebenarnya aku itu juga ada kemarin itu tuh daun salam di belakang rumah, tapi itu tuh ditebang sama pak suami. Pengennya itu dipindah, ternyata itu udah nggak bisa hidup dong teman-teman. Jadinya ya sekarang itu kalau misalnya mau daun salam ya aku mintanya ke rumah kakak ipar aku, karena di samping rumah kakak ipar aku itu ada pohon daun salam gitu ya. Aku juga pengen sih teman-teman punya pohon daun salam gitu ya, daun jeruk gitu ya, tapi ya belum ada bibitnya gitu atau anaknya gitu. Nanti deh bakalan aku coba cari gitu ya, siapa tahu tetangga-tetangga aku itu ada yang punya anak daun jeruk atau daun salam gitu. Nanti aku mau coba minta gitu ya, atau mungkin di pasar kali ya teman-teman. Tapi kalau di pasar sih kayaknya daun salam sama daun jeruk aku belum pernah nemu sih ya anaknya, nggak tahu deh ada atau enggak. Nah ini lanjut ada jengkol juga. Jadi jengkolnya itu kan udah aku rendam di air gitu ya teman-teman. Nah itu tuh kayak mudah aja kulitnya itu ngelupas. Jadi sekalian aja aku bersihin kulitnya semuanya. Terus di sini aku kasih air lagi, aku rendam lagi gitu ya, biar jengkolnya itu nggak mengering. Jadinya biar pas disambal nanti atau dimasak nanti tuh tetap empuk gitu jengkolnya, karena jengkolnya itu tuh mekar gitu ya. Selanjutnya juga di sini tuh aku mau metik-metikin cabai. Ini tuh di beberapa waktu lalu aku kan ada manen cabai, jadi aku belum aku petikin. Karena apa? Karena mager ya. Ya Allah ya teman-teman, jangan tiru ya aku yang mager ini. Karena memang kan menurut aku kalau metikin cabai ini kan lumayan lama gitu ya. Jadi aku tuh mager gitu. Makanya udahlah hari ini aku mau petikin aja, supaya nanti pas aku itu mau masak itu tuh udah enak gitu ya, tinggal nyomot-nyomot aja. Sampai di detik ini aku mau sekalian juga lah ngucapin terima kasih sama kalian semua yang udah ngikutin aku, yang udah selalu support aku, yang udah selalu nonton video aku. Untuk yang baru gabung aku ucapin selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika kalian belum subscribe, boleh dong teman-teman di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng, agar kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan untuk kalian yang udah support dan udah dukung aku selalu, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kalian selalu murah rezeki, dilancarkan kuotanya, dan selalu suka dengan video-video yang aku share. Pokoknya untuk kalian semua yang udah dukung dan support, aku hanya bisa ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Nah udah beres ya teman-teman, aku itu untuk
ngeberesin sayurannya. Lanjut di sini tuh aku mau tutupin aja untuk food containernya ini semuanya supaya lebih terlihat rapi gitu ya. Ini tuh rada-rada berantakan ya teman-teman untuk di atas meja ini karena kan banyak sayur-sayuran ini ya teman-teman. Jadi sekarang aku beresin dulu biar lebih kelihatan rapi dan lega aja. Nah, ini untuk food container sisa. Di sini tuh aku mau simpan aja di bawah lemari ini ya teman-teman. Mungkin kalian tuh bilang, "Bun, kenapa nggak yang di bagian yang berpintunya gitu ya?" Nah, di bagian yang berpintu itu ada isinya ya teman-teman. Sebagian itu ada sandal sama sepatu gitu isinya. Jadi belum ada tempatnya gitu. Aku juga nggak punya rak sandal dan rak sepatu. Belum ada juga budget buat ngebeli. Jadi biarin aja dulu di situ ya. Aku simpennya di sini aja. Nanti kalau misalnya pas mau dipakai dicek dulu kalau debuan, dicuci lagi atau dilap gitu. Nah, ini tuh udah mulai rontok-rontok gitu ya teman-teman untuk bunga-bunga esnya. Tadi tuh sempat aku congkel pakai apa ya? Pakai spatula cabe ya teman-teman karena dia itu tuh udah kebuka gitu. Jadi aku congkel sedikit. Kalau misalnya nyongkel kayak gitu tuh jangan pakai benda yang tajam gitu ya teman-teman. Takutnya nanti apa ya? Rusak gitu ya. Jadi aku tadi pakainya itu spatula cabe yang plastik itu buat kayak biar lebih cepat aja gitu ya copotnya. Lanjut di sini aku lap-lap aja. Sebenarnya di sini aku tuh nggak bersih-bersih yang sampai dicuci-cuci nggak ya teman-teman. Karena memang kan di kulkas aku kan selama ini selalu pakai food container. Jadi kulkasku itu tuh nggak perlu terlalu sering dibersihkan. Dia itu tuh udah bersih gitu ya, nggak terlalu kotor lah gitu. Nah, setelah aku bersih-bersihkan tadi langsung aja aku colokin. Terus di sini aku mau langsung susun aja lagi untuk food container ini ke dalam kulkas. Wow, jadi cantik ya teman-teman kulkas aku karena sekarang udah pakai food container yang warna pink. Masya Allah, cantik banget deh pokoknya. Ini tuh bener-bener recommended banget deh ya teman-teman. Pokoknya untuk kalian itu yang mau samaan atau yang mau beli, kalian itu boleh aja ya nanti langsung itu cek ke TikTok shopnya punya aku ya. Nanti aku link TikTok aku itu aku sematkan di description box atau nama TikTok aku gitu ya teman-teman. Nah, memang ini tuh ukurannya itu 750 mili gitu ya teman-teman untuk food containernya. Jadi dia itu bisa disusun bertingkat-tingkat ya, bisa 3 sampai 4 gitu dalam satu baris. Jadi kayak bener-bener lebih hemat tempat gitu ya. Apalagi kan kulkas aku ini kecil, jadi harus bener-bener pintar untuk mensiasatinya. Mungkin ya teman-teman kalau misalnya nanti dapurku ini direnovasi gitu ya, aku tuh pengennya temanya dapurku ini tuh serba pink ya. Ya semoga aja lah ya teman-teman bisa terwujud. Karena kayaknya kalau punya yang serba pink itu kayaknya lebih semangat aja gitu ya. Tapi kan itu hanya sekedar keinginan. Prioritasku itu ya tetap dulu menjadikan dapur ini lebih layak dan lebih kokoh aja dulu ya. Sekarang aku mau lanjut buat nyusunin piring yang udah aku cuci kemarin sore. Nah, ini aku mau susun dulu ke dalam lemari piring biar lebih lega gitu ya. Biar kayak lebih enak aja dipandang dapur aku. Karena ngelihat tumpukan-tumpukan piring itu lumayan bikin mood itu berantakan. Di sini sekalian aja juga aku rapi-rapikan sedikit ya teman-teman untuk rak piring aku ini. Sebenarnya ini tuh belum terlalu rapi gitu ya. Nanti deh kapan-kapan kalau misalnya mood aku itu udah bener-bener bagus, aku itu mau pilah-pilah mana yang sering aku pakai, mana dan mana yang enggak sering aku pakai gitu ya. Aku mau pisahin gitu. Tapi aku tuh bingung tempatnya itu enggak ada gitu ya teman-teman. Tapi nanti deh aku pikirin. Karena kalau misalnya ngelihat barang-barang itu terlalu banyak tapi jarang kita pakai itu kayak juga cuman apa ya, kayak cuman makan tempat doang gitu ya, kan nggak kepake juga gitu kan. Oke, alhamdulillah udah beres. Aku tuh nyusunin piring. Lanjut di sini tuh aku mau lap-lap juga untuk meja-meja aku karena kan ini masih di pagi hari dan ini tuh kerjaan wajib juga di pagi hari buat ngelap-ngelap untuk area dapur aku ya, kayak meja-mejanya, kayak kompornya gitu ya. Memang sih ini kan udah aku bersihkan setelah habis masak, tapi ini tuh kalau pagi-pagi kayak gini tuh debu ya teman-teman yang bener-bener harus dibersihkan. Ada juga kayak pasir-pasir berjatuhan, nggak tahu deh tuh ya dari mana. Kayaknya sih dari atap gitu ya. Karena kan di sini tuh nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada plafonnya gitu.
Nah tadi pas aku itu nyapu di bagian atas gitu ya teman-teman, di bagian dekat meja kompor itu ternyata kameranya itu nggak nyala. Dan pas aku pindahin tripod aku itu baru ngeh teman-teman, kameranya itu belum nyala, ya Allah. Sekarang aku lanjut buat nyapu di area sini ya teman-teman. Ini tuh kayak bener-bener banyak ya sampah-sampahnya. Kalau pagi hari ya kayak gini, sampah-sampahnya itu kayak debu-debu dan pasir aja. Terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.